Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep mol. Ternyata mol itu kita bisa mencari yang namanya jumlah molekul ya, dan bisa mencari yang namanya massa. Nah sekarang dengan mol kita bisa menentukan yang namanya volume suatu gas ya. Nah sebelum kan ini kan volume suatu gas ya. Jadi kalau kita ngomongin gas ya, mungkin yang besaran yang bisa variabel yang bisa kita ukur dari suatu gas itu adalah volumenya. Pak, kalau massa gimana? Kalau mungkin sebenarnya gas punya massa sih ya, cuman kan lebih dominannya kalau gas itu adalah volumenya ya. Volume gas itu berubah-berubah. Makanya Bapak pernah jelasin waktu itu gas dalam kondisi tertutup saja, misalkan kita punya balon ya, balonnya nggak bocor padahal, tapi kenapa Pak kemarin kita beli balonnya masih mengembang, besoknya balonnya kempes kayak gitu. Itu kan berarti ada perubahan pada volume si gas tersebut kan. Bahkan ruangannya tertutup ya, bahkan si balon itu nggak ada yang bocor, gas masih bisa berubah. Nah volume gas itu, perubahan volume gas itu dia didasarkan atas dua. Yang pertama itu maksudnya yang menyebabkan gas itu volumenya bisa berubah-berubah itu yang pertama karena tekanan ya, atau kalau misalnya di fisika kita kenalnya tekanan itu simbolnya adalah P ya. Dan yang kedua itu adalah suhu atau simbolnya itu adalah T, seperti itu ya. Nah jadi ketika suhunya panas atau suhunya dingin atau tekanannya besar atau tekanannya kecil, nah itulah yang menentukan volume si gas tersebut kayak gitu ya. Mungkin kamu sudah belajar waktu di fisika ya, kalau kalau suhunya itu panas maka volumenya mengembang ya enggak, kalau atau memuai ya. Kalau misalkan suhunya dingin nanti volumenya akan menyusut. Jadi dua variabel inilah yang menentukan perubahan volume dari suatu gas ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan suhu dan volumenya suhu dan tekanannya itu dalam keadaan standar ya, atau ini bisa disingkat juga dengan standar temperatur pressure ya. P itu kan pressure ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalnya suhu itu kan bahasa Inggrisnya adalah temperatur ya, jadi standar temperatur pressure atau STP. Nah Pak, yang dimaksud dengan suhu dan tekanan standar itu kalau misalnya suhunya bagaimana terus tekanannya bagaimana sih Pak? Jadi sebuah gas itu bisa dikatakan dalam keadaan standar jika suhunya itu adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Jadi misalkan nih kamu punya balon, Nah balonnya itu kamu bawa ke suatu daerah atau ke suatu ruangan, di mana daerah atau ruangan tersebut suhunya itu 0 derajat Celcius. Terus tekanannya kan ada ya alat buat mengukur tekanan udara ya. Tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nah, maka dikatakan gas tersebut berada dalam keadaan standar atau STP ya. Nah, kalau misalkan gas itu dalam keadaan standar, maka volumenya itu adalah mol dikali 22,4 ya. Pak, 22,4 itu apa sih? 22,4 itu adalah sebuah tetapan jika gas tersebut berada dalam keadaan standar, yaitu suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang yang B, kalau misalkan gas tersebut berada pada suhu dan tekanan ruangan ya, atau bahasa Inggrisnya apa tuh? Ruangan itu room. T temperatur, suhu, P pressure ya, tekanan. Jadi pada suhu dan tekanan ruangan, room ya, pada tekanan room. Nah, Pak
tekanan ruangan, contohnya misalkan yang ada di kamar kita kan berada di ruangan ya. Kamu sekarang PJJ-nya lagi ada di ruangan, ya karena itu tekanannya itu adalah 1 atmosfer, sama seperti yang STP. Nah, suhunya gimana Pak? Kan ruangan kita itu bisa panas, terus bisa dingin ya enggak? Kalau kita lagi nyalahin AC, ruangan kita jadi dingin. Nah, kalau misalnya lagi matiin AC, ruangan kita jadi panas, apalagi di Cikarang kan. Terus beda-beda dong Pak, ruangan di Jakarta sama ruangan di Cikarang gitu, atau ruangan di Bandung atau ruangan di Puncak gitu. Nah, maka kita ambil tengah-tengahnya saja. Ya, kita ambil tengah-tengahnya kalau misalkan suhunya itu adalah 25 derajat Celcius ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya yaitu 25 derajat Celcius ya. Ini ketika ada sebuah gas berada dalam tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, maka dikatakan gas tersebut berada dalam keadaan RTP atau ruangan ya. Nah, kalau misalnya dalam keadaan ruangan, volumenya gimana Pak? Maka volumenya adalah mol dikali 24. Kayak gitu. Sekali lagi ya, yang 24 itu merupakan sebuah tetapan. Oke ya. Oke, nah sekarang yang C ya, yang C. Nah sekarang Pak, tadi kan ada STP, ada RTP. Ya, STP itu suhunya 0, RTP suhunya 25. Pak, kalau selain 0 sama selain 25. Jadi kalau misalkan suhunya itu bukan 0 dan suhunya itu bukan 25. Kan kalau 0 sama 25 kan yang satu STP, yang satu RTP. Terus tekanannya Pak, STP sama RTP itu sama-sama 1 atmosfer. Nah, ini tekanannya bukan 1 atmosfer Pak. Misalkan tekanannya 0,5 atmosfer kayak gitu ya. Nah, terus Pak, kalau misalkan kayak begini gimana Pak? Nah, ketika suatu gas dia bukan STP ya, bukan STP dan bukan RTP ya, karena suhunya tidak 0 dan tidak 25, tekanannya juga tidak 1 atmosfer, maka gas tersebut dikatakan sebagai gas ideal ya, namanya adalah gas ideal. Jadi Bapak ulangi ya, kalau ada sebuah gas suhunya tidak 0, tidak 25, tekanannya tidak 1 atmosfer, maka dikatakan gas tersebut adalah gas ideal. Ya, gas yang bukan STP dan gas yang bukan RTP. Kayak gitu. Nah, Pak, terus kalau misalkan gasnya itu gas ideal gimana? Nah, kita punya sebuah persamaan ya, persamaan gas ideal. Persamaan gas idealnya apa sih? Yaitu PV nRT ya. Persamaannya itu adalah PV nRT. Nah, coba P itu tadi adalah tekanan ya, tekanan, di mana tekanan itu dia harus dalam satuannya atmosfer ya. Nah, nanti terkadang gitu ya, kamu menemukan satuannya bukan atmosfer, satuannya misalkan cm Hg misalkan ya, contoh ya, example ya, tekanannya adalah 50 cm Hg ya, maka berapa atmosfer gitu ya, berapa atmosfer. Nah, ya udah gampang, tinggal kamu bagi dengan 76 karena 1 atmosfer itu nilainya adalah 76 cm Hg. Jadi kalau 50 cm Hg berapa atmosfer gitu kan pertanyaannya. Ya udah tinggal kamu bagi 76. Paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi, kalau masih cm Hg kamu bagi dengan 76 baru jadi atmosfer satuannya. Paham ya? Kemudian V itu adalah volume. Satuannya harus dalam liter. Ya, nggak boleh mililiter. Kalau mililiter jadiin dulu liter. N itu adalah mol. Ya, mol yang selama ini kita kenal ya, mol ya. Kemudian R itu adalah tetapan gas. Ya, tetapan sebuah gas. Berapa nilainya? Nilainya adalah 0,082. Ya. Kemudian T itu adalah suhu. Ya, suhu itu satuannya harus dalam Kelvin. Pak, kalau misalnya masih Celcius gimana? Kalau misalnya masih Celcius, misalkan contohnya nih, Bapak punya suhu 27 derajat Celcius misalkan, mau dijadiin Kelvin. Nah, gimana caranya? Ditambahin 273 ya.
kayak gitu. Jadi Bapak ulangi, kalau P harus dalam atmosfer, kalau masih dalam cm Hg kamu bagi 76, V itu harus volume, satuannya harus dalam liter, N itu adalah mol, R adalah tetapan gas, namanya aja udah tetapan, jadi selalu tetap, selalu 0,082. Nah, suhu harus dalam Kelvin. Jadi kalau masih Celcius, kamu rubah dulu ke dalam Kelvin. Paham ya di sini ya? Oke, coba misalkan nih Bapak punya contoh soal kayak gini. Tentukan volume dari 1 gram gas hidrogen ya pada A, keadaan standar. Coba ya, A. Diketahui ya masanya adalah 1 gram ya. Kemudian AR-nya si H sama dengan 1 ya. Yang ditanya adalah berapa volume gas hidrogen dalam keadaan STP dan dalam keadaan RTP. Kayak gitu ya. Nah, ya sudah, ini kan Bapak kan pernah bikin kayak gini ya, pernah bikin yang namanya mind mapping seperti ini, ya kan? Diketahui massa, ditanya volume, berarti dari massa menuju ke volume berarti harus melalui mol dulu kan? Harus melalui mol dulu, kayak gitu. Jadi kita cari dulu yang namanya mol, ya. Apa rumusnya kalau massa? Massa sama dengan mol dikali AR apa MR. Nah, ini kan hidrogen unsur ya, berarti AR-nya si H. Tapi karena hidrogen ada 2, maka ARH-nya kita kalikan 2, kayak gitu ya. Oke, masanya 1 gram, berarti mol dikali ARH berapa? 1 dikali 2, berarti 1 sama dengan mol dikali 2. Berarti molnya sama dengan 1/2 atau 0,5 mol. Kayak gitu. Oke, udah dapat kan molnya kan? Nah, baru deh kita nyari STP sama RTP ya. Nah, yang A dulu di sini nih. Ya, yang A. Berarti V, kalau mau nyari V mol STP dulu ya. STP tadi nilainya berapa? STP itu nilainya adalah 22,4. Berarti V sama dengan mol dikali 22,4. Mol dikali 22,4. Molnya berapa? Setengah, 0,5 dikali 22,4. Berarti kan dibagi 2 ya artinya ya. Berarti 11,2 liter. Paham ya di sini ya? Oke, sekarang yang D. Kalau RTP gimana Pak? Berarti kan V sama dengan mol dikali RTP. Tadi RTP itu nilainya adalah nih 24 ya nilainya. Nah, maka dari itu kita masukin di sini deh. Berarti 0,5 dikali 24 sama dengan 12 liter volumenya. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Oke. Contoh lain misalkan, tentukan volume dari 1 gram gas oksigen pada 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Nah, ini kan suhunya bukan dalam keadaan STP atau RTP ya, maka ini pasti adalah sebuah gas ideal ya. Nah, oke, coba kita diketahui dulu ya, diketahui massanya sama dengan 1 gram ya, massa sama dengan 1 gram. Kemudian AR-nya CO sama dengan 16 ya. Kemudian suhu berarti T 27 derajat Celcius. Tekanan 1 atmosfer ya. Oke, suhunya dulu. Suhunya 27 derajat Celcius. Gak boleh Celcius ya. Suhu itu harus dalam keadaan Kelvin ya. Suhu harus dalam keadaan Kelvin. Kalau masih Celcius gimana? Berarti ditambahin 273 ya. Jadi ini suhu yang 27 derajat Celcius, kita tambahin dulu 273. Berapa tuh? 300 ya. 300 Kelvin. Terus Pak, ini kan masih massa nih, ya enggak? Masih massa. Nah, kita mau mencari volume. Nah, seperti tadi ya, Bapak buat nih.
Jadi dari massa mau mencari volume berarti harus melalui yang namanya mol dulu. Jadi dari massa kita mencari yang namanya mol, kayak gitu ya. Coba kita cari ya. Kan tadi kan massa rumusnya sama dengan mol dikali AR per mR, oksigen O2, AR-nya CO ya. Karena O2 berarti kita kalikan 2. Molnya berapa? Oh, molnya kita cari, sorry. Massanya berapa? 1 gram ya. Mol dikali ARO berapa? 16 dikali 2. Berarti 1 sama dengan mol dikali 32. Berarti molnya sama dengan 1 dibagi 32. 1/32 ya. Oke, ini boleh kamu lanjutkan begini aja juga boleh ya. Oke. Kemudian kan tadi kan gas ideal. Gas ideal itu punya rumus apa tadi? Gas ideal itu rumusnya, nah yang Bapak kotakin tuh, PVNRT ya. PVNRT. P-nya berapa? 1 atmosfer dikali V-nya berapa? V-nya itu kita cari ya. Oh, ditanya volume ya. Ditanya volume. N itu apa? Mol. 1/32 dikali R-nya itu berapa? R itu tadi tetapan ya. R itu adalah tetapan, yaitu 0,082 yang ini ya. Oke, berarti kita ini kan 0,082 dikali 300 ya. 1 dikali VV, dah tinggal pakai kalkulator aja ya. 0,082 dikali 300 dibagi 32. Nah, kamu bisa cari pakai kalkulator berapa liter hasilnya, kayak gitu ya. Nah, ini cara menjawab untuk yang gas ideal. Oke, jadi ada 3 keadaan ya. Yang pertama tadi keadaannya STP, yang kedua keadaannya RTP, dan yang ketiga keadaannya adalah gas ideal ya. Oke, nah sekarang Bapak mau menerangkan satu lagi, yaitu keadaan yang sama ya. Yang D yaitu 2 gas ya. 2 gas dalam keadaan yang sama. Misalkan contohnya gini, Bapak punya 2 balon ya, balon A sama balon B ya. Balon A ini A, B gitu ya, isinya adalah gas nitrogen, sementara balon B isinya adalah gas hidrogen. Kan beda gas tuh, tapi dia dalam ruangan yang sama. Misalkan sama-sama ada di ruangan tamu kamu ya kan. Kalau sama-sama ada di ruang tamu kamu, berarti kan yang satu, baik yang A maupun yang B, baik nitrogen atau hidrogen itu berada pada suhu yang sama dong, karena kan satu ruangan ya enggak. Kecuali kalau misalkan yang A nya kamu taruh di kamar yang ada AC-nya, yang B yang enggak ada AC-nya, nah itu kan beda suhunya kan. Tekanan udaranya juga pasti sama dong, karena dia berada di ruangan yang sama. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau dalam keadaan yang sama atau dalam ruangan yang sama, suhu dan tekanan sama, maka berlaku persamaan seperti ini. VA per VB sama dengan mol A dibagi mol B. Nah, ini kalau khusus ada 2 gas A atau gas B dalam keadaan yang sama. Atau nanti ini 1, 2, jadi V1 per V2 sama aja ya. Ini kan buat memisalkan doang, kayak gitu. Nah, contohnya misalkan nih, Bapak punya soal seperti ini. Pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas NO, berarti diketahui ada gas NO volumenya ya. Volume gas NO sama dengan 10 liter. Memiliki massa 6 gram ya. Oke, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama, berarti dia ada di satu ruangan ya. Massa 5 liter gas CO2 adalah gitu kan. Berarti 5 liter gas CO2, berarti volume CO2-nya adalah 5 liter. Nah, dicari berapa massa CO2-nya, kayak gitu ya. Oke, nah tadi kan kita punya rumus seperti ini ya. Kalau ada seperti ini nih, VA per VB sama dengan mol A per mol B. A-nya kita ganti sama mana ya?
Nah, A-nya kita ganti sama NO, B-nya kita ganti sama CO2 ya. Berarti VNO per VCO2 sama dengan mol NO per mol CO2. Ini paham ya maksudnya? Ini yang A ya Bapak ganti dengan NO, B Bapak ganti sama CO2. Dah, tinggal kita masukin ya. VNO-nya berapa? 10 liter per VCO2-nya berapa? 5 liter. Sama dengan mol NO-nya berapa? Pak, molnya belum ada. Ini bukan mol ya, ini massa. Berarti kita harus cari dulu kan molnya kan. Nah, gimana mencari mol pakai massa? Massa sama dengan mol dikali AR apa MR nih? MR, kenapa MR? Karena dia senyawa, MR-nya NO ya, berarti mol dikali MR-nya NO itu berarti AR-nya N ditambah AR-nya O, kayak gitu. Molnya berapa? Masanya berapa? Masanya 6 gram, ya enggak? Berarti ini 6 gram mol dikali NO. N itu 14, O itu 16. 14 tambah 16 gitu kan, 30 ya. Berarti 6 sama dengan mol dikali 30. Dah pindah ruas kan ke sini kan. Berarti molnya sama dengan 6 per 30 atau 1 per 5. 1 per 5 itu kalau di matematika 0,2 ya. Oke. Dah, berarti dapat ini 0,2, tinggal kita nyari molnya si CO2. Gimana nih kalau di matematika nih? Kali silang ya. Oke, 10 dikali mol CO2 sama dengan 5 dikali 0,2 gitu kan. Berarti kan 5 kali 0,2 itu 1 ya hasilnya ya. 10 dikali mol CO2. Berarti mol CO2-nya sama dengan 1, ini pindah ruas dibagi 10. Berarti 1 bagi 10 berapa? 0,1 mol CO2. Pak, udah selesai belum pertanyaannya? Nah, sayangnya dia nanyanya bukan mol, dia nanyanya massa. Berarti kita jadiin lagi dia massa ya. Massa sama dengan mol dikali MR-nya si CO2. Molnya kan udah dapat tuh 0,1 mol dikali MR CO2 berarti C tambah AR-nya C ditambah AR-nya O dikali 2 karena kan CO2 ya. Berarti 0,1 dikali ARC-nya itu 12 ya enggak, ditambah ARO-nya 2 kali 16 32 ya. Oke, berarti 0,1 dikali 12 tambah 32 44. Berarti sama dengan 4,4 gram. Kayak gitu. Paham ya? Oke, ini saja materi dari Bapak, cukup sekian. Selamat belajar, semoga PEP-nya sukses ya. Insya Allah hasilnya bisa maksimal ya. Pesan dari Bapak, Bapak lebih menghargai nilai kalian jelek, nggak apa-apa nilai kalian jelek ya, tapi jujur ya. Kenapa? Karena kalau kalian jujur, Bapak bisa tahu kekurangan kalian gimana. Oh, ternyata misalkan Ivan nilainya jelek nih misalkan nih. Oh, jadi kan Bapak bisa tahu nih, oh ternyata Ivan itu masih belum mengerti materi ini. Kayak gitu, masih belum bisa materi ini. Daripada kalian nyontek, kalian kerjasama, nilainya bagus, Bapak anggap sudah bisa lah ya. Dan nanti di kelas 11 Bapak tidak akan mengulangi lagi materi ini ya. Yang susah kalian sendiri ntar bakalannya. Ya, jadi jujur aja ya. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.